Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirancang untuk membantu kegiatan manusia. Hal ini tentunya didasarkan pada revolusi yang terjadi di masyarakat, di mana perubahan dalam tata kehidupan yang berjalan begitu cepat. Perlu diketahui bahwa tanpa adanya revolusi, maka dinamika masyarakat akan berjalan dengan lamban. Hal ini juga didasari dengan adanya modernisasi yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hal tersebut membuat fenomena-fenomena di masyarakat mengalami perubahan yang telah menggeser tatanan sosial tradisional menuju tatanan sosial yang modern, dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Modernisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya kemiskinan. Dikutip dalam Zurantina tahun 2020. Tentunya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi berbagai negara di dunia, sehingga dibutuhkan solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan tentunya saling berhubungan dengan kelaparan, karena kebutuhan pangan yang tidak mencukupi, sehingga diperlukan perkembangan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia dalam sektor pangan. Hal tersebut merupakan latar belakang apa yang dikenal dengan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah upaya modernisasi dalam kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan. Tujuannya guna mengubah penggunaan teknologi tradisional yang berada di sekitar dengan menerapkan teknologi modern untuk mendapatkan hasil yang optimal. William S. Gould merupakan seorang staf USA Agency for International Development, di mana beliau adalah pencetus pertama yang mengenalkan revolusi pada tahun 1968. Alasannya yaitu untuk merayakan keberhasilan rekayasa varietas gandum dan beras yang akan menggelokkan revolusi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dikutip dalam hasil tahun 2003. Meksiko merupakan negara yang memulai metode pertanian baru dalam bercocok tanam, di mana ia mampu melipat gandakan hasil pertanian seperti beras dan gandum pada tahun 1960-an. Sehingga dengan melihat keberhasilannya, tentu juga akan diterapkan dalam negara maju dan berkembang, salah satunya negara Indonesia. Revolusi hijau pada masa Orde Baru merupakan pencapaian luar biasa dalam sejarah Indonesia. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan yang dijalankan pada masa Orde Baru. Dilaksanakan secara terprogram, sistematis, serta dijalankan secara terus-menerus, hingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelumnya juga dilaksanakan pada masa pemerintahan Soekarno yang mengeluarkan program yang serupa dengan Revolusi Hijau, yakni Kasimo Plan. Kasimo Plan disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yang bernama Ignatius Joseph Kasimo, yang merupakan program ini berupa rencana produksi 3 tahun terhitung pada tahun 1948 hingga 1950 dengan mengenai usaha swambada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Namun program pelaksanaan ini kandas di tengah jalan dikarenakan terbatasnya anggaran negara pada saat itu. Penerapan pemerintah pada masa Orde Baru dalam menjalankan revolusi hijau antara lain: pertama, penyediaan air melalui saluran irigasi; kedua, pemakaian pupuk secara opsional; ketiga, penerapan pestisida berdasarkan tingkat hama; serta yang keempat yakni penanaman varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau sebagai berikut. Pertama, intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupuk
pemupukan dan pemberantasan hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat satu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Keempat, ada rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Adapun dampak dari revolusi dalam bidang politik, yakni pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia mengalami kestabilan, ditandai dengan harga bahan pangan sudah stabil. Sehingga sejak saat itu, Indonesia mulai mendapat dukungan dan kerjasama dengan berbagai negara-negara lainnya. Adapun dari bidang sosial, adanya kesenjangan sosial yang terjadi di antara masyarakat, di mana petani semakin kaya dan petani miskin semakin miskin. Ketiga dari bidang ekonomi, yang dimana tentunya meningkatkan lapangan kerja pada sektor pertanian, serta mengalami peningkatan dalam penjualan hasil pertanian dan harga bahan pokok yang sudah stabil. Keempat dari bidang budaya, yakni para petani terikat dengan kebijakan dalam program pembangunan pedesaan, di mana petani harus melakukan produktivitas pertanian melalui pupuk dan obat-obatan kimiawi yang merusak lahan pertanian. Budaya pertanian desa yang awalnya didasarkan pada ekologis menjadi bergeser pada pertanian yang cepat dan efisien. Swasembada pangan merupakan keberhasilan dari suatu negara dalam mengadakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Pertanian merupakan pilar utama bagi keberlangsungan hidup manusia, di mana sektor pertanian mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Swasembada pangan merupakan hasil yang dicapai pada program Repelita 4, yakni pada tahun 1989 hingga tahun 1994, di mana Repelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan, dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan, yang akan terus dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Tujuan Repelita 4 yakni menciptakan lapangan kerja baru dan industri tentunya. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa, di mana Indonesia pada tahun 1984 hasil produksi mencapai 27 juta ton padi dengan kemampuan konsumsi sebanyak 25 juta ton. Mampu memberikan bantuan beras ke Pantai Gading sebanyak 100.000 ton. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh adanya revolusi hijau yang diterapkan di Indonesia. Sehingga dengan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam revolusi hijau, maka dengan waktu yang singkat pengadaan pangan didapatkan. Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food Agriculture Organization atau FAO, Indonesia telah mencapai 90% lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Ini adalah pencapaian yang sangat besar. Dikutip dalam FAO tahun 2022. Pesatnya rasio produksi pertanian Indonesia jelas menunjukkan kuatnya pemerintah Indonesia dalam membangun sistem ketahanan pertanian. Dampak bidang politik, tentunya dalam bidang politik hubungan kerjasama bilateral dalam ekspor-impor beras antar negara. Pada bidang sosial, dengan adanya swasembada pangan ini, maka masyarakat Indonesia tidak takut dengan adanya krisis pangan. Dalam bidang ekonomi, swasembada pangan ini berhasil meningkatkan ekonomi negara dalam bidang pertanian.